Halo para pasukan revolusi, dalam satu minggu ini berbagai skenario telah dijalankan secara masif dan terstruktur. Mulai dari pengkondisian, sebelumnya ada banyak sekali kebodohan yang dilakukan oleh pemerintah kita, sehingga menyulut kemarahan masyarakat, tapi mereka yang berkumpul isinya sebagian asli, sebagian provokator, bayaran, bawa bubuk mesiu, tuntutannya juga gak terarah. Akun-akun dan media pro pemerintah juga malah justru sangat gencar memberitakan demo ini, di mana isinya terjadi kericuhan, ojol dilindas, dan mata kalian akhirnya peduli dengan kondisi negara ini, ikut meramaikan aksi ini. Mahasiswa dan aktivis juga akhirnya turun untuk membuat berbagai tuntutan, namun kondisi semakin kacau, live TikTok dimatikan, pembakaran di mana-mana, sehingga semua mengalami kebuntuan dan polisi TNI meletuskan peluru membubarkan massa. Wow, kita tahu besoknya ada demo lagi, tapi dengan situasi yang lebih damai, masyarakat gotong royong membersihkan sampah, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan malamnya justru aparat keamanan menyerang sebuah kampus. Lalu laman berita Rusia bernama Sputnik menerbitkan berita bahwa semua ini kemungkinan didalangi oleh George Soros. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita gak tahu lagi siapa kawan, siapa lawan. Kita dibuat buta, kita dibuat berantem sesama anak bangsa, kita dibuat mudah merepost. Kita masuk chapter 1. Ada yang aneh. Ada alasan kenapa mahasiswa awalnya menolak untuk demo DPR ini. Ada alasan kenapa para kritikus awalnya menolak untuk demo ini. Ada alasan kenapa influencer politik yang biasanya melakukan kritik terhadap pemerintah awalnya menolak demo ini. Ya karena mereka takut ditunggangi. Karena kita gak tahu tuh siapa yang memulai, siapa yang menginisiasi, ketua BEM mana, atau mungkin pimpinan organisasi apa, atau kalau misalnya rakyat sipil spontan, ini acaranya apa, tuntutannya apa. Seperti yang tadi di awal, titik medis gak jelas, klaster gak jelas. Ini bukan kata gue, ini kata Bang Ferry Irwandi. Kebetulan saya subscriber beliau, saya yang berbayar ya, follower beliau. Dia ngomong di YouTube, ya baik di live-nya, baik di atau di podcastnya, dia sendiri melihat gitu loh, pakai mata kepala sendiri. Ini demo gak terarah, gak ada titik medis segala macam. Saya juga ngeliat, kita semua ngeliat. Bahkan ada yang bilang mereka yang dibayar dibekali dengan senjata. Lain halnya dengan sebelum-sebelumnya gitu. Indonesia gelap, dan kita tahu tuntutannya apa. RUU TNI, kecurangan MK, tuntutannya jelas gitu loh, apa yang harus diubah, apa yang harus diperbaiki. Sementara kalau demo tanggal 25 Agustus 2025 dengan tuntutan bubarkan DPR, itu setengah impossible. Oke lah, kalau misalnya berhasil, kita semua tahu busuknya lembaga ini, tapi setelah dibubarkan, lanjutannya gimana? Apakah trias politika akan tidak berlaku, di mana presiden akan memiliki kekuasaan tanpa penyeimbang? Atau mungkin kita akan menerapkan sistem komunis, kerajaan khilafah, atau mahasiswa bakal naik jadi DPR. Nah, itu harus ada dalam tuntutannya. Kenapa? Karena setelah berhasil DPR bubar misalnya, lu akan berantem dengan orang sebelah lu karena berbeda pandangan tentang wujud Indonesia ke depan. Dan perang sipil terjadi, atau battle akhir Sasuke versus Naruto. Makanya itu harus clear di meja bundar mahasiswa. Oke, ini tuntutannya ini. Nah, ini enggak. Awalnya seperti itu. Cuma setelah mahasiswa ikut kan akhirnya baru dibuatkan tuh tuntutan yang lebih terarah supaya gak ditunggangi. Tapi jangan salah loh, yang turun ke jalan itu juga banyak rakyat sipil yang organik, yang murni, yang memang kesal dengan DPR. Dan anehnya lagi adalah akun-akun yang biasa menghina oposisi, yang suka fitnah para kritikus. Mereka malah menyuarakan demonstrasi ini. Bahkan di TV-TV ada yang live 24 jam menyiarkan demo ini, disorotnya pun di titik ricuh itu, gila. Kayak tempat-tempat dibakar, bangunan-bangunan fasilitas dirusak, pasti tuh disorot TV. Dan harus disorot TV. Demo-demo sebelumnya nggak pernah ada TV live siarin demo begitu. Paling-paling cuma cuplikan sebentar, habis itu ganti ke berita lain, kebakaran, bunuh orang, perkosa, artis cerai, selingkuh, tusuk orang, kayak gitu-gitu. Apakah ini sebuah kebetulan? Itu pertanyaannya. Kayak orang nggak cukup besar gitu. Lalu mereka tambahin dengan tragedi, kita semua tahu mobil barakuda dengan kecepatan gitu melindas salah satu ojol, melindas ya bukan terlindas, dan lu semua yang biasa tidak peduli sekarang berbalik menyuarakan petisi ini. Ya ini briefnya gimana? Maksud gua kalau disengaja harus mobil lapis baja, dan kenapa harus ojol? Apakah karena ojol adalah pekerjaan sejuta umat? Ya gua tahu teman-teman gua 80% hampir semuanya pernah setidaknya nyobain jadi ojol gitu. Itu pekerjaan low skill yang melelahkan. Lu harus capek untuk dapat pendapatan yang layak gitu. Gue sangat tahu itu. Dan itu benar-benar mewakilkan rakyat Indonesia gitu. Ada apa maksud semua ini? Sekali lagi, saya tidak beropini atau menduga, apalagi menuduh gitu. Saya cuma bertanya karena saya tidak tahu. Tapi yang pasti, bela sungkawa untuk Afwan dan keluarganya. Chapter 2, Kode Keras Prabowo.
Banyak yang bilang it doesn't make sense ketika termasuk Bang Ferry Irwandi ya, ketika banyak komen template yang pasti lu pernah setidaknya sekali ketemu komen yang bilang ini kode keras Pak Prabowo dengan menaikkan gaji DPR jadi 100 juta, itu merupakan kode agar rakyat demo bubarkan DPR, karena presiden tidak bisa membubarkan DPR sendiri karena Gus Dur waktu itu pernah mencoba dan gagal. It doesn't make sense, it makes sense, it makes sense. Augustus pernah pakai strategi itu. Siapa lagi Augustus? Dia adalah Kaisar Romawi. By the way, ini pas banget, ini bulan Agustus gitu ya. Jadi Kaisar Augustus itu bikin seolah-olah Senat berkuasa. Tapi dibalik itu, dia bikin rakyat benci dengan Senat. Apa ini yang juga bikin arogansi DPR makin kelihatan? Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mastermind. Tapi yang pasti, ketika Roma ini tidak percaya dengan Senat, maka Kaisar Augustus dengan kekuatan militernya melakukan reformasi struktural, yang mana Kaisar Augustus ini jadi lebih berkuasa dan dipercaya oleh rakyat, begitu. Apakah ini kejadiannya sama seperti yang terjadi sekarang? Ya saya tidak tahu, sekali lagi saya hanya bertanya. Saya rasa ini adil ya, karena Rocky Gerung pernah ngomong kalau kebebasan berpikir itu absolut, tidak mungkin Anda membatasi. Lain halnya dengan kebebasan berbicara. Nah, saya ini kan konteksnya bertanya gitu ya, ini benar gak sih? Kalau benar apakah kayak gini, kalau salah apakah kayak gini, gitu. Sama juga pertanyaan, apakah sebenarnya Gibran udah tahu hal ini akan terjadi sehingga ketika orang lain berjoget, yang lain berjoget, yang dia lakukan justru memasang raut wajah mencurigakan seperti itu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak tahu gitu. Banyak orang yang lebih tahu, mungkin orang dalam pemerintahan lebih tahu. Contohnya siapa ya? Idola saya juga, Pak Mardigu gitu. Dia pernah bilang di live-nya, private ya, Zoom. Prabowo itu seorang military genius, dia ahli strategi, dia tahu caranya menjilat, dia tahu caranya berpura-pura nurut sama Raja Jawa, dia pura-pura dukung DPR, tapi di belakang dia mainkan strategi yang cantik, kira-kira gitu. Sama ketika masanya RUU TNI, semua orang demo. Pak Marigo bilang, mohon kasih kesempatan kepada Pak Prabowo untuk meninggikan TNI. Karena ada kartel yang bermain di kebun sawit gitu. Sipil yang bermain, udah sejenis kartel. Saat itu lagi rame korupsi, oplos pertalit nilainya 1.000 triliun ya. Nah, dia bilang korupsi sawit ini lebih dari 3.000 triliun gitu, dan yang bisa memberantas ini cuma TNI dan Kejagung. Kan yang menemukan korupsi oplos pertalit ini jadi Pertamax ini Kejagung gitu ya. Cuma dua lembaga itu yang langsung bergerak ketika diperintah presiden gitu. Presiden yang mana ya Presiden Prabowo, hubungan dengan Pak Jokowi kelihatannya semakin hancur gitu ya. Nanti gue ceritakan selanjutnya kenapa hancur ya. Dan kita tahu setelah pendemo Indonesia Gelap itu dibubarkan oleh water cannon, RUU TNI tetap sah dan tidak jadi seperti apa yang kita takuti dengan mengatakan Indonesia Gelap. Malah setelah kejadian itu yang kita lihat adalah benar-benar ada korupsi kelapa sawit yang kerugiannya tidak bisa dihitung secara pasti, ya makanya tidak viral gitu ya. Jadi oke lah, selama jadi followernya saya tidak kecewa gitu. Walaupun ya secara pribadi saya pendukung keras Anies 01 gitu ya. Tapi dengan Pak Marigo masuk ke pemerintahan Prabowo ternyata boleh juga gitu. Dan saya tahu persis Pak Marigo ini selalu mengkritik mantan presiden kita, Pak Jokowi gitu. Tidak setuju dengan banyak kebijakannya. Jadi Jokowi adalah Jokowi, Prabowo adalah Prabowo. Rocky Gerung juga pernah bahas ini gitu. Siapa bilang keserakahan itu gak ada batasnya? Ada. Dunia ini digerakkan oleh iri hati, bukan keserakahan. Keserakahan itu ada batasnya. Apa yang membatasi keserakahan tidak lain dan tidak bukan adalah APBN. Duit negara itu terbatas, nggak semuanya bisa dibagi untuk korupsi, dan ada yang kebagian pasti ada juga yang nggak kebagian, makanya harus rebutan kan. Duit negara itu terbatas, nggak semuanya bisa dibagi untuk semua program, pasti ada yang satu dikerjakan, yang satu pasti ditunda gitu. Ini bukan kata gua, ini kata Rocky Gerung ya, idola gua. Dia pernah menjelaskan di YouTube bahwa ini akan jadi pemicu munculnya keretakan di antara dua pemimpin. Ketika mantan presiden kita, Pak Jokowi punya harapan besar kepada presiden kita sekarang, Pak Prabowo, untuk membangun IKN, Ibu Kota Negara di Kalimantan, maka Prabowo perlu memilih harus melanjutkan IKN atau fokus dengan janjinya yaitu program makan siang gratis, makan bergizi gratis gitu. Ya mau gimana dengan ditariknya pajak dan segala macam pun duitnya belum cukup untuk bangun 2 mega proyek itu gitu. Ini kata Rocky Gerung, kalau Pak Prabowo memilih untuk melanjutkan bangun IKN, maka yang akan dipuja adalah Pak Jokowi karena itu merek susu dia. Sementara jika Prabowo memilih
Untuk mendapatinya, mengadakan program makan bergizi gratis yang gak beracun tentunya, dan itu sukses diterapkan di seluruh Indonesia, gizi anak bangsa bisa membaik, IPM-nya, stuntingnya bisa membaik gitu, SDM-nya juga bisa membaik, dan Prabowo akan dielu-elukan oleh rakyat Indonesia. Nah, sekali lagi ini kata Rocky Gerung ya, bukan kata saya hanya mengutip. Pak Prabowo adalah anak Pak Sumitro, mantu Pak Harto, sepak terjang dunia militer, dunia politiknya sudah sangat panjang. Tidak mungkin dia mengalah pada seseorang yang dulunya hanya tukang kayu. Pasti akan ada keretakan di antara mereka, gitu katanya. Dari tadi saya hanya mengutip ya, tidak mungkin seorang hamba memiliki dua tuan. Dia akan lebih condong ke yang satu daripada ke yang lainnya. Nah, gitu kira-kira kata Adian Napitupulu. Oke, sekarang giliran saya bertanya. Anggota DPR ini mereka tuannya siapa? Apakah Pak Prabowo, apakah Pak Jokowi, Bu Puan sebagai ketua DPR, atau siapa? Sebenarnya ini cukup kontroversial ya. Orang-orang itu sangat percaya bahwa Pak Prabowo adalah penerus Pak Jokowi. Ya sekilas memang terlihat seperti itu. Mulai dari kalau kata Irwan Prasetyo itu menterinya banyak yang sifatnya titipan, balas budi. Dan terus lagi anggota DPR mayoritas dipegang oleh Kim Plus ya, Koalisi Indonesia Maju Plus. Ini harus lu paham ya, PDIP di DPR itu minoritas, walaupun dia memang menang caleg waktu itu. Tetapi yang mayoritas tetap adalah Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan apakah banyak di antara mereka adalah titipan presiden sebelumnya sehingga Prabowo merasa terbebani dengan itu? Sekali lagi saya tidak tahu, makanya saya hanya nanya gitu. Tapi kalau gua jadi Pak Prabowo sih, pusing juga. Lu bayangin, baru dilantik, dia langsung ke Tiongkok, ke Amerika bertemu Joe Biden, teleponan sama Trump, ke Peru, ke Brazil, ke Inggris, Mesir, Arab, terus balik ke Indonesia, ke Turki lagi, ke India, ke Rusia, ke Perancis, dan lain sebagainya, pulang-pulang bawa oleh-oleh investasi dari mereka. Di saat yang sama, pejabat di Indonesia, entah menterinya, entah DPR, entah bupati, dan lain sebagainya, itu masih selebrasi kemenangan pemilu kemarin gitu. Padahal udah berpuluh-puluh hari setelah dilantik gitu. Jadi yang bekerja seolah cuma presiden sendiri gitu sama Kejagung, dan TNI gak bisa apa-apa karena pergerakan mereka dibatasi waktu itu ya. Jadi berdua, bayangin, selalu ada hal yang lucu di negeri ini yang membuat kita tergelitik dan bahkan banyak di antara kita yang capek gitu jadi warga negara Indonesia. Dan apapun yang terjadi, Prabowo akan datang di akhir dan mengambil semua perhatian sehingga dia terlihat seperti pahlawan. Banyak di antara kalian yang menyadari hal ini, bukan? Ya apapun yang dilakukan Prabowo, Anda bisa menyalahkan Prabowo karena bertindak seperti Mesias, itu hak Anda. Anda bebas berpikir apapun tentang ini. Ya pernah ada isu Pak Prabowo bicara di pertemuan dengan para pengusaha di Singapura bahwa dia hanya akan menjabat selama 2-3 tahun kemudian akan dilanjut oleh Gibran 12 tahun. Ini kata Bukhari ya, kata Bukhari Rahapundiri Bakri. Dia itu seorang akademisi, seorang pengamat militer, sahabatnya Vladimir Putin mungkin ya. Waktu itu dia konteksnya itu bertanya, ini maksudnya apa gitu, Pak Hasto bilang gitu sama dia. Prabowo cuma menjabat 3 tahun kemudian dilanjutkan oleh Gibran 12 tahun. Dan Pak Rosan, ketua TKN Prabowo Gibran juga yang sekarang jadi CEO Danantara, juga mengatakan hal yang sama kepada Bukhari gitu. Bedanya kalau versi Pak Rosan ya 2 tahun gitu. Pernyataan seperti ini kan sampai sekarang belum pernah diralat gitu oleh Bukhari. Apakah mungkin hal ini yang selama ini mengganjal di hati Prabowo sehingga dalam analisisnya ke Pak Prabowo dia punya sepak terjang yang jauh lebih tinggi, dia ingin punya legitimasi dalam pemerintahannya, dia tidak ingin hanya menjadi boneka. Ini jauh ini kalau udah bahas pengusaha-pengusaha dari Singapura, oligarki mereka. Jangan salah, negara-negara kecil itu justru yang paling banyak mengintervensi urusan dapur Indonesia gitu. Investasi Singapura juga paling tinggi yang ada di Indonesia. Ya memang begitu dalilnya, nation interest sebuah negara bisa jadi nation threat negara lain gitu. Pertanyaannya, apakah demo ini adalah intervensi asing? Kita masuk ke chapter 4. Ini adalah chapter yang ditunggu-tunggu karena kali ini lawan saya adalah orang sejenis saya, yaitu anak abah sendiri. Jangan apa-apa salahin pemerintah dong. Pemerintahnya itu harus introspeksi diri dong, dan lain sebagainya. Yes, gue setuju. Tapi gue juga mau kasih pandangan dari sisi geopolitik. Gue tahu geopolitik ini banyak yang gak suka karena variabelnya terlalu kompleks gitu. Lain halnya dengan politik dalam negeri. Orang bilang kita harus melek politik. Gue ngikut politik aja, gue gak mau bahas di tempat nongkrong gitu. Ketika mereka berargumen soal dalilnya dengan informasi yang cuma muter-muter di satu kelompok, Anda tidak belajar apapun dari situ. Ketika Anda oposisi, teman Anda juga oposisi. Ketika Anda pro pemerintah, teman Anda juga cenderung pro pemerintah gitu. Anda gak bisa lihat dari sudut pandang yang lain.
Dan memang politik itu komoditas media paling laku di Indonesia, karena Anda bisa mencaci pejabat publik ataupun oposisi atau kritikus akademisi dengan dalih bahwa Anda cinta Indonesia, ya padahal Anda memang toksik gitu, dan ingin meluapkan kekesalan Anda pribadi atas hidup Anda gitu. Oke, para pasukan revolusi, mari kita bedah ya. Gue tahu ada banyak yang sensitif setiap kali ketika ada kejadian langsung dibilang, wah ini pasti CIA, pasti asing gitu, soalnya pemerintah gak mau ngaku kesalahan sendiri. Tapi, apakah benar CIA gak pernah ikut campur urusan negara lain? Iran di tahun 53, Vietnam di tahun 63, Brazil, Guatemala. Itu contoh dari operasi intelijen dengan model membiayai mereka yang akan melakukan kudeta. Dan datanya mereka buka sendiri gitu, atas peraturan Amerika yang wajib membuka data rahasianya jika sudah usia 50 tahun gitu. Di situ jelas kok CIA nunjukin ikut mensponsori oposisi, termasuk melalui dana media, serikat pekerja, sampai demonstrasi jalanan. Jadi apakah demo bisa disponsori intelijen asing? Faktanya iya, kejadiannya pernah gitu ya. Tapi demo kali ini belum tentu. Nah, coba bandingin dengan pola-pola demo yang baru-baru ini ya, dokumennya masih dirahasiakan gitu. Arab Spring di tahun 2010. Ada yang bilang ini murni perlawanan rakyat terhadap diktator. Ada juga yang menganggap bahwa ini juga ada sentuhan asing loh, karena platform-platform digital Amerika itu jadi alat komunikasi penggeraknya. Beberapa analis geopolitik juga bilang, kalau suatu demo sampai dapat amplifikasi media internasional yang luar biasa cepat, bakal lebih cepat dari pemerintahnya sendiri beraksi gitu. Itu biasanya ada tangan tak terlihat yang mendorong. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar soal CIA atau negara adidaya tunggal. Karena dalam geopolitik ada dalil klasik, nation interest suatu negara bisa jadi nation threat negara lain. Amerika adalah 4% penduduk bumi, tetapi menguasai lebih dari 60% hajat hidup, artinya menguasai dunia ya. Amerika ingin berkuasa selama 1000 tahun, seperti halnya Roma, Bizantium, Konstantinopel. Sekarang aja belum 100 tahun Amerika terus diguncang oleh berbagai serangan gitu. Pertanyaannya, dengan kondisi ini, dengan ambisi ini, perlukah Amerika mengintervensi sebuah negara lain? Lu coba jawab, gua mau pindah pembahasan gitu. Cina adalah negara dengan 1,4 miliar penduduk. Dengan itu, dia butuh sekian ratus juta telur per harinya. Dia butuh sekian juta ton beras per harinya. Dia butuh sekian banyak energi, makanan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kekayaan alam yang ada di negeri Cina, di dalam negeri Cina, cukup untuk memenuhi kebutuhan itu semua? Apakah modal ekspor, impor biasa mereka bisa mampu untuk memenuhi itu semua? Jawabannya pasti tidak gitu. Mereka bukan negara yang kaya akan sumber daya alam. Mereka harus memainkan soft power mereka. Mereka harus membuat jebakan hutang ke Sri Lanka. Mereka harus menyusupi otak rakyat negara lain dengan aplikasi TikTok. Itu kan aplikasi yang mereka punya gitu. Mereka juga harus bunuh UMKM yang jadi saingan pengusaha-pengusaha asal negeri komunis Tiongkok. Ke Sri Lanka ya gua bilang, bukan karena negara kita. Negara kita kan aman ya. Eropa udah ratusan tahun jadi pusat peradaban dunia dengan cara menjajah. Rusia punya warisan panjang dari kerajaan Tsar hingga Uni Soviet. Banyak negara-negara besar ini gak mungkin diem aja. Mereka akan main di wilayah strategis dunia demi survival of the nation. Bukan berarti mereka kejam. Mereka melakukan ini ya karena nation interest mereka. Mereka melaksanakan kewajiban mereka gitu, menghidupi negara mereka masing-masing di bumi yang sumber daya alamnya cuma dominan ke beberapa letak, diantaranya Khatulistiwa. Ada banyak cara yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa menyingkirkan pemimpin negara yang dianggap sebagai ancaman lewat kudeta, bahkan pembunuhan. Bisa juga menyusup ke anggota parlemen misalnya, atau anggota DPR negara lain ya, DPR negara Sri Lanka. Kita kan lagi bicara Sri Lanka gitu ya. Buat apa? Ya buat bikin undang-undang titipan. Bisa dengan membiayai kelompok oposisi, bisa juga dengan lewat serangan teror, bisa dengan serangan ekonomi. Ya inilah realita geopolitik. Sejak Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang, selama 80 tahun terakhir, 70% perang ada di mana? Pasti selalu ada di Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Palestina, Israel. Pokoknya negara-negara Timur Tengah lah. Apa kesamaannya? Hampir semuanya adalah penghasil minyak fosil alias fossil oil states gitu. Jadi kalau lu masih mikir perang, demo, kudeta, semua itu cuma soal rakyat dan pemerintah, ya mungkin lu lupa gitu, ada satu faktor besar namanya energi. Kekayaan alam justru menjadi sebuah kutukan sebuah negara. Kalau lu pintar, harusnya lu bisa memprediksi apa yang akan terjadi di Indonesia ke depan.
Ketika cadangan minyak bumi dunia makin lama makin menipis, ada banyak sekali data bahwa cadangan minyak dunia itu cuma cukup sekitar 40 tahun ke depan. Itu disebutnya emas hitam. Kunci untuk menguasai seluruh dunia. Menguasai minyak sama dengan menguasai dunia. You control food, you control the people. You control energy, you control the country. Gitu. Nah, kalau minyak fosil ini udah di ujung tanduk, maka sense of survival negara-negara besar akan bergeser. Negara-negara tropikal, khatulistiwa akan menjadi sasaran, akan menjadi target untuk dikuasai. Ada 3 negara, Kongo, Brazil, Indonesia. Di balik semua kekayaan itu, lu baca deh beritanya selalu ada kudeta, perang sipil, konflik etnis, kekerasan bersenjata, seolah-olah gak pernah tenang gitu. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia akan jadi target berikutnya? Ya mengapa tidak? Bagaimana cara menguasai negara tersebut? Pakai perang asimetrik? Gak perlu. Cukup pakai tangan rakyatnya sendiri. Pecah belah aja, mainkan isu agama, etnis, politik, dorong kericuhan, biaya demo, adu domba saja. Rakyat Indonesia dinambabukan oleh kekayaan alamnya. Itu pernyataan yang menurut gua keliru gitu ya. Bukan kekayaan alam yang menindakbobokkan Indonesia gitu. Gajah Mada pernah bersumpah dia tidak akan pernah beristirahat sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Apakah saat itu Indonesia tidak kaya gitu? Wah, kaya luar biasa. Lalu apa yang menindakbobokkan Indonesia saat ini? Ya apalagi kalau bukan media sosial yang memberi kita dopamin, konten-konten sampah, game-game yang bikin kita kecanduan, film-film, dan banyak hal yang bikin rakyat kita jadi lemah. Datanya dari mana? Ya pasti dari asing. Jadi kutukannya adalah karena kita negara kaya, jadi negara kita ditarget, lalu negara kita dilemahkan, lalu dinambabukan. Dalangnya siapa? Ya pasti selalu asing. Makanya orang militer seperti Pak Prabowo selalu menganggap semua masalah yang ada di negeri ini, kebobrokan yang ada di negeri ini adalah karena lemahnya pertahanan kita terhadap asing. Kalau seandainya saya punya uang 300 triliun, lalu ada investasi yang menjanjikan saya return 1 triliun per tahun, pasti itu tidak menarik bagi saya. Itu bahkan nggak lebih dari 1% dari total harta saya gitu. Tapi kalau ada opsi, misalnya saya keluarkan duit 3 triliun, untuk bikin kerusuhan di suatu negara berkembang, untuk kompori masyarakat, untuk suruh pejabat berbicara yang tidak baik pada rakyat, untuk biayai kelompok bakar fasilitas umum, untuk menciptakan ketakutan di suatu negara, yang mana efeknya ekonomi negara tersebut menjadi lemah, indeks saham di negara tersebut menurun, dan kemudian saya bisa beli indeksnya dengan harapan keuntungan berkali-kali lipat, gua pasti mau. Nah, yang gua gambarin itu siapa sih sebenarnya? Tentunya bukan gua belum punya 300 triliun gitu. Ada orang yang sering bikin dunia chaos, tentunya demi uang ya. Namanya adalah George Soros. Dia bukan orang kemarin sore. Dia punya Open Society Foundation yang secara terang-terangan membiayai ribuan proyek di berbagai negara, dari dukungan pada masyarakat, kelompok sipil gitu, kebebasan pers, hingga kampanye melawan diskriminasi. Oh tapi kan sekarang dia udah tua, kita gak tahu penyakit apa aja yang menimpa dia, sebentar lagi juga dipanggil Tuhan gitu. Bro, Presiden Donald Trump aja secara gamblang menyatakan perang terhadap George Soros. Ini dia bilang, bayangin, orang sekelas Trump aja bilang gini, ya sama-sama orang tua, sama-sama bilioner, sama-sama yang satu presiden, yang satu punya kuasa atas banyak sekali media dan kuasa non pemerintahan. George Soros ini bukan negara manapun gitu, karena di Amerika sendiri, dia suka kasih biaya ke gerakan black communities lewat dana kampanye, dukungan ke organisasi hak-hak sipil, sampai pendanaan jaksa progresif. Ya ini terbuka, ada di laporan tahunan OSF gitu. Pertanyaannya, apakah demo di Indonesia yang sekarang ini, Agustus 2025 bubarkan DPR, adalah didalangi oleh George Soros? Faktanya ya, kita melihat jauh dari kebalikan gitu. Misalnya, ada banyak janggalan. Biasanya demo-demo sebelumnya itu akun-akun dan media oposisi atau sayap kiri selalu berpihak pada pendemo, dan akun-akun atau media pro pemerintah selalu membela pemerintah, mendukung massa untuk bubar dan memfitnah kritikus-kritikus. Cuma demo kali ini malah sebaliknya, ketika akun-akun yang pro pemerintah malah memberitakan demo, manas-manasin mahasiswa, influencer, kritikus. Mana nih mahasiswa kok gak kelihatan di demo gitu, gak apakah juga cair gitu. Media-media bahkan malah live 24 jam gitu, yang disoroti selalu bagian kehancuran, kericuhan gitu, kebakaran. Sementara para aktivis kelompok oposisi justru nenangin masyarakat, jangan ikut demo, ini tunggangan, ini tunggangan politik, ayo pulang semuanya, dan lain sebagainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mana yang benar?
Kalau para pasukan revolusi ada berbagai versi terkait demo bubarkan DPR kemarin. Teori satu dia bilang bahwa demo itu murni keresahan hati masyarakat terhadap DPR dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yes, itu benar dan kita percaya Anda bukanlah orang yang dibayar. Tapi Anda juga harus tahu bahwa orang di sebelah Anda yang tidak Anda kenali bisa jadi itu orang yang kita maksud gitu. Ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang sudah kita sebutkan tadi. Teori 2 bilang ini demo didalangi oleh geng Solo yang ingin membuat presiden mundur atau diturunkan sehingga Gibran menggantikannya jadi presiden gitu. Jika itu benar, bukankah seharusnya yang ditarget adalah istana presiden bukan DPR? Kenapa yang jadi dibenci kemudian adalah DPR dan polisi dan TNI yang seolah-olah jadi pahlawan gitu? Dan kenapa di daerah Solo juga mesti ikut ada di aksi demonstrasi? Itu pertanyaannya. Teori 3 bilang ini demo dibiayai oleh asing supaya Indonesia tidak jadi negara maju. Ya termasuk Pak Prabowo selalu bilang begitu tiap ada demo. Atau juga George Soros dan geng Pantai Barat yang suka biayai kerusuhan gitu. Jika itu benar, kenapa malah Garuda TV yang live 24 jam nyariin demo ini gitu? Bukankah lebih masuk akal kalau misalnya Tempo atau CNN, BBC atau semacamnya lalu tidak ada ormas yang ikut, malah orang-orang tanpa seragam, tanpa sumber yang jelas. Beberapa provokator justru terduga terafiliasi dengan Tentara Nasional Indonesia gitu. Bukankah ini suatu hal yang bertolak belakang? Nah, maka teori 4 versinya Bang Ferry Irwandi, Jeremy Pauline, dan kawan-kawan revolusi adalah bahwa demo ini buatan pemerintah untuk bisa menciptakan kegentingan agar bisa memberlakukan status darurat militer, sehingga kekuasaan legislatif menjadi lemah dan lebih terpusat pada eksekutif. Ya, ini sangat masuk akal, tetapi saya tetap menemukan kelemahannya. Jika hal itu benar, lalu mengapa TikTok yang selama ini mendesain algoritma untuk pro terhadap geng Solo malah mematikan fitur live-nya? Ketika akun-akun ternakan dan para akun organik yang gencar-gencarnya menyebarkan info demo ini, TikTok justru menonaktifkan fitur live-nya. Lalu bagaimana dengan media-media internasional dan beberapa jam setelah kejadian tiba-tiba langsung sampai di lokasi dan memberitakan kejadian ini sampai masuk top trending di Reuters, Guardian, dan lain-lain lebih cepat daripada respon pemerintah sendiri. Jadi mau teori 1, 2, 3, 4 itu selalu ada kelemahan dan kelebihan. Tapi apa yang terjadi kalau kita gabungkan semua kelebihan dari teori 1, 2, 3, 4 dan hapus hal-hal yang jadi kelemahan? Maka akan tercipta teori 5, yaitu Prabowo beraliansi dengan Amerika untuk mengusir kaki tangan Raja Jawa. Karena selama masih ada dua raja yang satu akan selalu mencari cara untuk jatuhkan raja yang lain gitu. Apakah teori ini terlalu memaksakan gitu? Ya enggak. Mertuanya beliau, Pak Soeharto, pernah minta bantuan Amerika untuk usir PKI dari Indonesia. Ada operasi intelijennya. Anda sangat boleh tidak percaya dengan teori ini, dan saya sendiri pun berharap ini salah. Makanya saya coba minta bantuan ke Anda. Lu coba cari kelemahan dari teori 5 ini. Tapi Amerika di sini bukan George Soros ya, tapi Donald Trump. Waktu itu mereka bertemu ya. Kalau kata Pak Marigo sih mereka bahas investasi. Amerika gak bisa investasi karena Indonesia banyak tangan-tangan kotor. Mari kita bahas bareng-bareng. Lalu Amerika memberikan data dari CIA, data-data orang korup di Indonesia. Dia bilang kayak gitu dan mungkin ini saatnya. Sekali lagi meski dia adalah orang dalam pemerintahan, tapi kita gak bisa jadikan dia sebagai satu sumber. So coba kita lihat dari benang merahnya aja. Ini kalau diperhatikan, ada nih benang merahnya yang memberitakan atau diduga provokasi dalam demo ini kan buzzer-buzzer pemerintahan gitu. Tangan-tangan TNI, TV-TV media pro pemerintah, lalu media internasional. Lalu yang menenangkan demo ini ya para influencer, aktivis, kritikus, lalu akun-akun oposisi, dan aplikasi TikTok gitu. Aplikasinya, dia justru menonaktifkan fitur live ini. Mungkin dia gak sempat untuk atur algoritma secara masif ya, seperti Pilpres kemarin. Karena di negara asalnya, di negara Tiongkok sendiri lagi krisis deflasi ya, barang-barang jadi murah. Anda tahu ketika barang makin murah, orang pada gak mau belanja, muncul persepsi kenapa harus beli sekarang kalau bisa beli besok dan lebih murah. Itu jadi pertanyaan yang dilayangkan ke gue gitu kan. Amerika juga kan lagi krisis, lagi inflasi gitu. That's the point bro, it's Amerika. Dia punya sejarah panjang merdeka karena membantai penduduk asli. Dia punya sejarah menindas rakyat sipil sambil memerangi Timur Tengah. Bahkan Trump sendiri pernah digagal dengan operasi penembakan Presiden Iran Qasem Soleimani. Ini udah jadi sejarah panjang negara pemansa. Perang solusi ekonomi, perang solusi resesi. Dengan perang Amerika bisa bikin pengalihan itu. Dengan kericuhan Amerika bisa jual senjata dan itu jadi mayoritas penyumbang devisa mereka gitu.
Jadi Amerika ingin usir musuh dia bernama Tiongkok dari Indonesia gitu, dimana Tiongkok selalu dapat banyak kekayaan dari berbagai lini dari Indonesia, tambang nikel, produk-produk aplikasi dan lain-lain. Maka dia lihat Tiongkok ini lagi krisis gitu, dan ini kesempatan gitu. Gitu teorinya. Dari gua tegaskan, tolong kasih gua kelemahan dari teori ini. Ini ada jumlah gua bertanya, dan jadi konteks video ini bukan beropini, bukan menuduh, paling-paling cuma mention perkataan beberapa orang, mention berita-berita lokal maupun dunia. Dan habis itu gue bertanya, ini bener gak? Ini ada benang merah gak? Ini maksudnya apa gitu? Pertanyaannya sekarang, teori mana yang benar? Apakah teori 1, 2, 3, 4, 5 semuanya? Atau bukan semuanya? Terus terang saya gak tahu, terus terang saya tidak tahu, saya tidak diberitahu, justru saya bertanya-tanya mengapa saya tidak diberitahu, tapi yang pasti jangan pernah berhenti mencari tahu.